Kali ini kita akan membahas mengenai NPD, Narcissistic Personality Disorder, salah satu gangguan kepribadian yang tercantum dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, minggu ini saya akan membahas mengenai ciri dan penyebab gangguan kepribadian ini. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai dampak dan apa saja yang dapat dilakukan oleh orang yang menyandang NPD dan orang-orang di sekitarnya. Kita mulai sekarang. Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan mental yang ditandai dengan pola perilaku yang berlebihan yang didasarkan pada perasaan superioritas, kebutuhan yang berlebih untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Adapun ciri-ciri dari NPD adalah sebagai berikut. Pertama, merasa sangat penting dan lebih superior dibandingkan orang lain. Orang dengan NPD biasanya memiliki pandangan yang sangat tinggi tentang dirinya dan merasa bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Mereka cenderung merasa bahwa mereka lebih penting dari orang lain. Mereka juga seringkali percaya bahwa mereka memiliki bakat, kemampuan, dan pencapaian yang luar biasa. Mereka merasa bahwa mereka berhak dan layak mendapatkan perlakuan istimewa, penghargaan lebih besar, dan pengakuan khusus daripada orang lain. Kedua, membutuhkan penghargaan dan pujian berlebih. Orang dengan NPD memiliki kebutuhan yang kuat untuk dikagumi dan dipuji. Untuk mempertahankan rasa superioritas, mereka juga seringkali merasa bahwa mereka pantas mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Mereka pun berusaha dengan segala cara untuk mencari perhatian dan pengakuan orang lain, dan mereka akan menjadi sangat tersinggung jika tidak mendapatkannya. Ketiga, kurang empati dan kurang peduli terhadap perasaan orang lain. Orang dengan NPD sering memiliki kesulitan untuk berempati dengan orang lain dan tidak dapat memahami perspektif mereka. Mereka cenderung tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhan orang lain. Mereka bahkan cenderung merendahkan orang lain dan membuat orang lain merasa inferior. Keempat, memanfaatkan dan mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Orang dengan NPD sering memanfaatkan orang lain dan mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai keinginan mereka sendiri. Mereka bahkan sering melihat orang lain sebagai objek yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin dialami oleh orang lain. Kelima, tidak bisa menerima kritik dan mudah tersinggung. Orang dengan NPD sering memiliki kepercayaan diri yang berlebihan dan merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan kesalahan. Mereka sering menganggap pendapat mereka sendiri lebih penting daripada pendapat orang lain. Karena itu, mereka cenderung tidak dapat menerima kritik atau saran dari orang lain. Mereka mudah tersinggung jika merasa bahwa mereka tidak dihargai atau diakui. Keenam, sering iri dan menganggap orang lain juga iri padanya. Orang dengan NPD sering merasa tidak puas dengan pencapaian sendiri dan merasa iri terhadap kesuksesan atau prestasi orang lain. Meskipun mereka mungkin saja memiliki pencapaian yang luar biasa, mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan diri dan mencapai tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka juga cenderung menganggap bahwa orang lain iri terhadap kesuksesan atau prestasi mereka. Ketujuh, bersikap sombong dan angkuh. Orang dengan NPD sering memiliki fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan atau kegantengan, atau cinta ideal. Mereka sering membayangkan diri mereka sebagai orang yang sukses, berkuasa, dan dicintai semua orang. Tak heran jika mereka cenderung bersikap sombong dan arogan. Mereka merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang lain dan sering menunjukkan perilaku yang angkuh. Menurut DSM-5, kriteria untuk mendiagnosis NPD adalah adanya gangguan signifikan dalam fungsi kepribadian, baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan interpersonal. Adanya ciri-ciri kepribadian patologis seperti grandiositas, kebutuhan akan pengakuan, rasa berhak, eksploitatif, kurang empati, iri hati, dan arogan. Gejala-gejala tersebut berbeda secara nyata dari norma budaya dan menyebabkan penderitaan atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau bidang lainnya. Diagnosis NPD harus dilakukan oleh profesional kesehatan mental berlisensi
melalui wawancara dan observasi yang seksama. NPD biasanya dideteksi pada masa dewasa awal, tetapi gejalanya dapat mulai terlihat pada masa kanak-kanak atau remaja. Pada masa anak-anak, mereka dengan NPD mungkin menunjukkan tanda-tanda seperti merasa lebih baik dari orang lain, menuntut perhatian dan pujian berlebih, memiliki kesulitan berempati dengan orang lain, atau merasa orang lain tidak cukup baik. Pada masa remaja, remaja dengan NPD mungkin menunjukkan tanda-tanda misalnya memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, merasa tidak puas dengan pencapaian sendiri, memiliki kesulitan untuk mempertahankan hubungan, atau memiliki masalah dengan pihak hukum. Penyebab NPD belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa faktor mungkin berperan. Misalnya, pertama, faktor genetika. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada kemungkinan faktor genetik yang berkontribusi pada perkembangan NPD. Studi kembar menunjukkan bahwa orang dengan NPD lebih cenderung memiliki anggota keluarga lain dengan gangguan kepribadian yang sama. Kedua, pengalaman traumatis di masa kecil. Trauma di masa kecil seperti pelecehan, pengabaian, atau penolakan yang dilakukan oleh orang tua atau figur lainnya dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan NPD. Pengalaman ini dapat menyebabkan mereka merasa tidak layak untuk cinta dan perhatian. Selanjutnya, mereka akan mengembangkan pandangan negatif tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Ketiga, lingkungan yang kompetitif. Lingkungan yang kompetitif dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan NPD. Lingkungan ini dapat mendorong seseorang menjadi kompetitif dan berfokus pada kesuksesan, yang dapat menyebabkan mereka mengembangkan ego yang berlebihan. Keempat, penggunaan narkoba atau alkohol. Penggunaan narkoba atau alkohol dapat memperburuk gejala NPD. Narkoba dan alkohol dapat mengganggu fungsi otak dan menyebabkan seseorang menjadi lebih egois dan impulsif. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan pembahasan mengenai dampak dan upaya menanggulangi NPD. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.